itu salah satu kemungkinan solusi dari suatu masalah. Jadi sekarang kita mundur satu langkah. Apa masalahnya? Satu. Siapa yang punya masalah? Dua. Nomor tiga, kemungkinan solusinya bagaimana? Terus bagaimana masalah itu berproses menimpa orang itu? Ini kita bagi-bagi ya. Nah, agak akademis sedikit, saya sebagai dosen sudah lama tidak ngajar. Supaya sekali-sekali aja. Supaya Anda tuh bahasa sebenarnya dokter sejak dulu, cuma ya dokternya tidak berani datang ke saya nggak pernah dapat gelar. Saya ingin berangkat dari etnik dulu ya, dari yang sederhana sekali. Mohon maaf kepada teman-teman yang bukan orang Jawa, tolong temukan padanan dari yang akan saya sebut. Kalau di Jawa itu ada lagu anak-anak, dolanan anak-anak itu dayo teko tau ya. Dayo teko. Artinya ada tamu datang. Terus beberno kloso. Ya, gelarne kloso, jadi artinya bahasa Indonesianya kita siapkan, kita gelar tikar. Terus terus mulai ada problem. Di langkah ketiga ternyata tikernya sobek. Ya, ada masalah nih. Terus solusinya? Nah, tiker yang sobek, tambal jadah ditambal dengan pakai jadah-jadah itu ketan yang Oke, sampai di sini dulu. Menurut Anda ini solusinya masuk akal nggak ini? Tikar sobek kok ditambal sama jadah. Nanti di rumah baru Anda, banyak nggak ini tikar-tikar sobek di dalam persoalan bangsa Indonesia yang solusinya adalah ditambal jadah? Apa kedelai, apa bulog, apa berambang, bawang, apa caleg, apa segala macam, kan itu sudah benar gelar tikar, ternyata tikarnya sobek, ternyata solusinya adalah tambalan jadah. Sekarang kembali ke yang mikro. Kalau tikar Anda kasih jadah untuk nambal sobeknya, terus tamunya gimana dong? Tamunya tidak mau duduk, kalau duduk dia lengket, kalau lengket dengan celananya marah nggak dia sama tuan rumah? Berarti masalahnya tambah berapa? Jadi solusi yang tidak tepat akan menambah masalah. Mungkin bisa deret hitung, kelak bisa menjadi deret ukur. Jadi ini potensi konflik antar manusia, konflik sosial tumbuh ketika solusi tidak tepat. Itu terjadi di politik, ekonomi, atau apapun saja. Das, tikar sobek belum diatasi, tambah masalah, jadah sama celananya tamu kita, tamunya marah dan seterusnya. Terus ternyata jadahnya, nah kira-kira tamunya murah hati apa makin marah karena jadahnya busuk? Jadi celananya bukan hanya lengket tapi juga berbau busuk karena jadahnya mampu. Jadi berapa masalahnya Mas Iswan sudah? Sudah lebih dari 4. Anda kalau punya daya asosiasi kan ini sudah langsung ingat macam-macam ini. Bagaimana cara presiden mengatasi masalah? Itu ya tiga ijadah. Ya, ini tolong pakai imajinasi ya sekarang. Anda harus punya kecerdasan sosial, kecerdasan politik, kecerdasan budaya, agar supaya setiap idiom seperti ini bisa langsung Anda asosiasikan. Dan ini nggak perlu sekolah. Makin Anda sekolah, makin tidak punya imajinasi. Ya. Jadi Anda harus jadi orang yang merdeka. Kalau bahasa, mohon maaf, kalau bahasa tingginya di dalam bahasa Jawa namanya sitik paningal. Sitik paningal itu penglihatan yang jernih. Puncaknya nanti namanya putus pamrikso. Putus pamrikso itu kalau dalam thariqat namanya ma'rifat. Jadi Anda melihat sesuatu itu sampai ke ufuknya secara sangat jelas. Dan di situ sitik itu berarti pasti, tidak. Jadi bukan Indonesia yang pasti tidak pasti, tetapi
Di KC tumbuh orang yang membangun dan mendidik penglihatan batinnya, pikirannya, penglihatan fisiknya agar memiliki sidik paningal. Paningal itu penglihatan, sidik itu ketepatan dan kejernihan. Puncaknya nanti putus pamrih, artinya sudah sampai ke ufuk, ke batas akhir dari pengetahuan batin dan pengetahuan kosmologi, kosmosofi atau apapun istilahnya. Ya, kita terusin sekarang hidayah teko. Ternyata jadahnya busuk, mampu. Terus solusinya agak asu coba. Gimana coba ini bangsa kita ini? Sudah nggak bisa nambal tikar, nambah masalah dengan ngasih jadah, tambah masalah lagi jadahnya busuk. Bukannya dicari solusi dari 3 masalah, malah kasih ke anjing. Sekarang anjing ikut marah, tidak ada anjing di muka bumi mau makan jadah. Sudah berapa masalahnya jadi? Ini nggak usah ilmu tinggi-tinggi loh, ini aja belum pernah jadi penelitian dokter. Dipikir itu dipikir itu lagu anak-anak. Ini saja sudah cukup untuk dandanin Indonesia sebenarnya. Jadi jangan sampai Anda maju melangkah lebih lanjut sebelum meyakini kepastian bahwa solusi yang Anda lakukan sudah tepat. Perkara gagal lain masalah, tapi ketepatan itu nomor 1. Maka kalau kembali ke tema-tema awal tadi, peringatan Allah atau Tuhan di kitab apapun dari Zabur, Injil, Taurat, sampai Al-Quran, sampai yang berita-berita yang tidak terekam dan tidak diregulasi atau distandarisasi secara tekstual, itu yang terpenting itu ada kalimat yang Quran merumuskannya begini, yang Anda semua sudah hafal, asa antukrihu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ini harus jadi ingatan sehari-hari Anda dalam berdagang, dalam mendidik anak, di dalam mengajar di sekolah, di dalam membaca koran, nonton TV. Anda tidak boleh tidak ingat satu kalimat dari Tuhan ini. Apa kata Tuhan? Apa yang kamu pikir itu jelek, salah sehingga kamu remehkan, jangan-jangan itu yang sebenarnya kamu butuhkan untuk keselamatan kamu. Dan apa yang kamu junjung-junjung, yang kamu sangka kebaikan, kamu sangka ini harapan dan kepahlawanan, bisa jadi itu adalah potensi bencana bagi kamu. Asa antukrihu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ini tolong jangan tidak diingat, karena ini penting untuk dagang segala macam. Untuk apa saja penting. Mau dagang apa kan pertimbangannya itu. Harus ada kepastian penglihatan sidik paningal tadi. Ini bisa diparalelkan ke pertimbangan-pertimbangan yang lain dalam arti gini. Kalau tadi kan apa yang baik bagimu bisa jadi buruk, apa yang buruk bagimu bisa jadi baik. Nah sekarang kata baik dan buruk Anda ganti dengan satuan yang lain. Apa yang kamu sangka sehat ternyata tidak sehat, apa yang kamu sangka tidak sehat ternyata sehat. Atau cari kata-kata yang lain, apa yang kamu sangka cantik ternyata setelah dikawinin bener baunya tidak karu-karuan. Bisa juga. Apa yang kamu sangka tidak cantik ternyata lebih bau lagi kan gitu. Nah, itu terserah paralel Anda yang Anda ciptakan. Ini Anda harus terus-menerus punya kecerdasan imajinatif dan asosiatif. Ini untuk pelajaran standar aja. Jadi Anda tidak boleh hidup tanpa kemampuan asosiasi dan imajinasi. Jadi ada asosiasi atau imajinasi intelektual rasional, ada asosiasi dan imajinasi emotif, bukan emosional, emotif. Beda antara emotif dengan emosional. Ada imajinasi dan asosiasi spiritual. Dulu saya kira di KC-KC pertama sudah saya workshopkan soal ini. Jadi kalau Anda ngelihat pisang, Anda harus punya
pengembaraan imajinatif dan asosiatif. Pisang terus inget apa sampean Mas? Setelah pisang apa? Imut, monyet. Nah, itu satu wilayah dan jenis imajinasi dan asosiasi. Tergantung. Jadi setelah ini kan Anda ingat monyet. Setelah monyet ingat, kalau ketemu monyet setelah itu ingat apa? Harus terus Mas. Harus terus. Anda bisa ingat kebun. Anda bisa ingat lingkungan hidup, hubungan antara tanah, tanaman, air, dan sebagainya. Anda bisa ingat petani pisang. Anda bisa ingat polisi Departemen Pertanian terhadap petani pisang. Anda bisa ingat nabi-nabi semua makan pisang, nggak ada nabi yang tidak makan pisang. Jadi dari sebiji nek bijiku bunder nek ini sebuah dari sebuah pisang ini kan Anda bisa sampai ke apa saja, sampai ke Allah, sampai ke jagat raya yang sebelah manapun, betul nggak? Nah ini jangan hilang, jangan hilang kemampuan seperti itu, jangan hilang, karena di situ tuh berguna. Anda mau dagang berguna, mau jadi menteri berguna, orang sholat berguna. Sholat itu terus ingat apa? Yang disebut khusyuk itu, ini tolong ingatkan ya, tadi kita ngomong daya teko ya, ini saya belok dikit. Kalau Anda sholat itu yang disebut khusyuk itu di sininya ingat Tuhan toh, apa tidak ingat apa-apa atau ingat seluruh dunia? Yang mana yang khusyuk itu? Coba, kiai-kiai pernah ngomong gitu nggak? Nggak pernah toh, nggak pernah dianalisis. Pokoknya khusyuk itu kan kayaknya khusyuk jadi ini, kayaknya. Jadi parameternya kan kayaknya. Wong di TV sekarang bahasanya semua dikasih kata-kata terkesan. Dani setelah anaknya kecelakaan terkesan sedih. Gak terkesan dasmu sedih temenan itu. Terkesan. Terkesan. Kok jadi itu yang disebut pasti tidak pasti, karena parameternya bukan akul yakin, ainul yakin, tapi ketoke ya opo terkesan bagaimana. Jadi fakta di Indonesia menurut media massa adalah kesannya bagaimana. Tidak penting itu gula atau tidak, yang penting manis. Jadi tidak penting ayam atau bukan, yang penting rasa ayam, kan begitu. Tidak penting presiden apa bukan, yang penting rasanya kok itu presiden. Ndelok tindakannya kok duduk, tapi kok terkesan presiden ya dia, kan gitu. Dan itu sudah cukup menjadi parameter. Tidak perlu harus real presiden berdasarkan pemahaman ilmu, betul enggak? Oke. Nah, jadi kata terkesan, kayaknya, sepertinya, apalagi lainnya kalau bahasa Indonesia sering kelihatan di media. Seolah-olah, bukan seolah-olah, ini terkesan, tampaknya. Maka industri kosmetik sangat laku karena yang terpenting bukan orang itu cantik atau tidak, tapi tampak cantik atau tidak. Betul enggak? Betul enggak? Dan industri kosmetik itu jauh melebihi industri-industri real, betul enggak? Lu jelas dihapusi loh. Iku bibire iku pangun terus mari ngono dikai ngene-ngene dadi gak ketok panune, jelas dihapusi lho wong lanang seneng. Itu contoh aja itu ya. Makanya kontroversi mengenai miswot itu monggo-monggo saja. Kalau saya itu gini loh, kalau pakai bikini itu menjadi jelas pahanya panun apa tidak. Tapi meskipun dia pakai bikini, dan di sini nanti tidak pakai ya. Kalau dia pakai bikini, yang jelas tidak sakit panu kan cuman yang tidak ditutupin pahanya sampai ke bawah. Tapi yang ditutupin kan belum tentu tidak sakit panu. Dan itu nanti tetap bisa lolos menjadi Miss World, padahal jurinya tidak tahu bahwa di sininya belang. Jadi kalau bikin Miss World menurut saya harus telanjang bulan supaya jelas. Kalau enggak ditipu sama
peserta-pesertanya. Ketoke rek bokonge mbok. Bempere kaya ngono iku lho. Gak ero nek janjane iku belang. Nah sekarang bagaimana membuktikan tidak belang? Kalau saya tidak akan mengakui ada miswat. Kenapa? Mana buktinya dia tidak belang? Ayo coba buktikan. Mboten cak terus buka ini. Jadi it's not a deal at all. Itu laibun walahun, masalah kecil. Loh ya apa sih? Gitu dipersoalkan. Wong kehancuran moral yang luar biasa saja diizinkan dan dilegalisir. Mek soal urusan ini nek aku monggo. Miswat pemilihannya harus transparan. Apa nek ditutup-tutupi gak cocok. Kecuali ada kaca yang bisa nembus untuk menyelidiki ada panu apa tidak, itu masalahnya. Lo bagaimana miswat panuun ini gak bisa. Gak boleh miswat kok panuun ya toh. Nah sekarang ku apa meneh gudalen walah miswat gudalen bounder ireng ini. Siapa yang menjamin? Jangankan Indonesia, miswat saja nanti kalau sudah ada miswatnya itu tidak pasti dia tidak gudalen. Nah, jadi sudahlah, itu semua masalah kecil dan jangan menjadi urusan-urusan besar di dalam hati dan pikiran Anda. Dunia jauh lebih rusak daripada itu semua. Sama dengan ketika Inul diributkan dulu. Saya pas di Kairo ditelepon oleh Kompas diminta untuk nulis, terus saya nulis pantat Inul adalah wajah kita semua. Itu ya, masih ingat tulisan itu ya. Saya ingin mengatakan kok kayak kita ini orang alim semua, tiba-tiba ada Inul gini-gini terus kita terganggu banget, padahal bentino yang ngono hari itu. Oh tambah nemen loh, nah Inul masih lumayan belakangnya, liane ngarepe. Kok kayak kita ini alim, nggak pernah buka aurat gitu loh, seolah-olah situasinya itu. Padahal ya dipletrek-pletrek no. Kadang dileboni botol barang. Itu loh teman-teman sekalian ya. Jadi kadang-kadang itu kita itu kehilangan koordinat ya. So kehilangan koordinat itu maksud saya kita tidak berada pada perspektif yang bukan hanya luas, yang memang begitu adanya, sehingga ketika ada apa-apa kita mengetahui koordinatnya di mana. Setiap hal adalah close up di sini gitu loh. Jadi setiap segala sesuatu diurus. Kalau sudah ngurusin miswat gitu. Kalau sudah ngurusin panu gitu. Kalau sudah ngomong hidung dia nggak inget mata, nggak inget pipi, nggak inget bibir gitu loh. Nah di Ma'iyah, di KC, Anda adalah orang yang bisa satu kali pandangan ada 1000 penglihatan gitu loh. Ada satu pandangan Anda mendapatkan 1000 penglihatan. Jadi ibarat pendekar, ketika kamu disuruh konsentrasi melihat satu titik, Anda melihat satu titik, begitu ada pukulan dari samping Anda tetap bisa mengelak, Anda bisa menangkis. Karena pandangan ke satu titik itu kan sebuah tugas di tengah tugas yang lain. Pandangan itu ke seluruh titik sesungguhnya. Matamu, meripatmu, alah, ya jangan matamu, ya. Bahasa lainnya apa ya, Mas? Ya matamu aja ini ya. Ganti apa meneh ya, Mas ya. Memandang ke sana, tetapi perhatianmu tidak hanya ke sana, perhatianmu ke seluruh, dan meripatmu dibantu oleh saraf-saraf dan sensor-sensor yang lain, sehingga ketika ada tikaman dari belakang kamu tetap bisa mengelak, ada lemparan dari samping kamu tetap bisa menangkis. Itu namanya ilmu. Kalau satu titik tok close up tidak pakai titik ilmu namanya pengetahuan, beda sama ilmu. Nah, universitas sekolah tidak ngerti bedanya ilmu dengan pengetahuan. Makanya dicampur, mencari ilmu pengetahuan kan begitu.
disangkanya ilmu sama pengetahuan itu satu jenis. Lain. Lapar sama ndak makan tuh beda. Gitu Mas. Ndak kawin sama kesepian tuh dua hal yang berbeda. Kesepian tuh efek dari tidak punya istri. Lapar itu efek daripada tidak makan. Tidak makan sama lapar berbeda. Ada orang tidak makan sengaja, tapi dia tidak lapar, bisa. Nah, kejelian dan detail-detail seperti ini mudah-mudahan berkembang dalam hidup Anda, karena nanti saya akan mendoakan Anda. Tapi kita teruskan dulu ya. Ini Miss Wood sudah ya. Pokoknya jangan percaya dia cantik bener karena belum terbukti. Intinya gitu ya. Belum terbukti bahwa pantatnya tidak panuan. Udah gitu aja.